Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hidayatullah, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tanah Laut, dengan fasilitator Bapak Nurholis SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Helni MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan koneksi antar materi modul 1.3. Yang pertama, peran pendidik. Guru haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari murid di dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan sistem Among, Tuturi Handayani, dan Tringa. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama mengartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki kelakuannya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Adapun profil pelajar Pancasila yaitu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian, paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang menerapkan prinsip psikologi positif dan pendekatan berbasis kekuatan melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bakja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Adapun kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA, yaitu sebagai seorang pendidik harusnya guru sebagai teladan dan penuntun murid sebaiknya memahami dan menerapkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selain itu, pendidik juga sebaiknya memahami dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan perwujudan profil pelajar Pancasila, maka pendidik harus memiliki visi kontekstual dengan melihat kekuatan yang ada di sekolah dan sekitarnya. Untuk menciptakan visi yang berpihak pada murid berdasarkan kekuatan, maka pendidik dapat menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan bakja. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat adalah pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Pada tahapan buat pertanyaan, yaitu apa yang harus saya lakukan agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kemudian tindakannya adalah mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran tentang pemanfaatan TIK di sekolah, mencari dari berbagai sumber tentang aplikasi berbasis TIK apa saja yang dapat menunjang pembelajaran. Kemudian menginventarisir aset yang bisa menunjang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian pada ambil pelajaran, pertanyaan yang saya buat yaitu siapa saja di sekolah lain yang sering memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Kemudian aplikasi apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan apa yang saya miliki untuk dapat mendukung mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Tindakannya adalah mencari guru yang sering memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, mendata aplikasi penunjang pembelajaran seperti Quizizz, Animist, Canva, dan Rumah Belajar. Kemudian saya juga pernah
menggunakan aplikasi dan situs penunjang pembelajaran seperti Quizizz, Canva, Rumah Belajar Animis, dan lain-lain. Kemudian pada tahap gali mimpi, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah pengoptimalan pemanfaatan TIK di sekolah sudah tercapai. Kemudian bagaimana perasaan siswa belajar dengan pemanfaatan TIK. Selanjutnya, apa hal-hal atau sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan pemanfaatan TIK di sekolah. Kemudian tindakannya, saya akan mempelajari platform terbaru yang memungkinkan lebih baik untuk TIK dalam pembelajaran karena akan banyak hal baru terus berkembang. Kemudian siswa akan saya minta untuk merefleksikan setiap pembelajaran agar tahu kebermanfaatan aplikasi yang digunakan. Selanjutnya saya akan terus mengevaluasi pemanfaatan berbagai aplikasi yang memungkinkan agar penggunaan lebih efisien melalui sharing dengan teman sejawat yang telah mencoba. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaannya, apa langkah pertama yang akan saya lakukan? Kemudian berapa lama target saya untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Kemudian apa saja tindakan yang dapat mendukung pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Bagaimana cara agar tetap semangat untuk mencapainya? Kemudian tindakannya adalah menggunakan salah satu aplikasi TIK menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Dalam kurun waktu 3 bulan, saya akan memaksimalkan pemanfaatan TIK pembelajaran sekolah, menyusun rancangan pembelajaran yang memanfaatkan TIK, mengevaluasi pemahaman siswa, dan memperbaiki rancangan pembelajaran yang kurang optimal, selalu berinovasi agar tidak bosan. Kemudian tahap terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisinya? Kemudian siapa yang memonitor keberlanjutannya, dan terakhir kapan akan dimulai. Kemudian tindakannya adalah sini siapa saja, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa. Kemudian selanjutnya membentuk tim pengembang TIK sekolah yang terdiri atas koordinator, penanggung jawab, subjek belajar, dan pelaksana. Kemudian yang akan memonitor keberlanjutan adalah koordinator dibantu dengan penanggung jawab. Akan saya mulai nanti penerapannya pada tahun ajaran baru 2023-2024. Nah, kemudian visi saya yang saya buat adalah mewujudkan murid yang berkarakter, berbudaya, dan melek teknologi berlandaskan profil pelajar Pancasila. Demikian penjabaran dari saya pada koneksi antar materi modul 1.3. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.